Oke ya, belum ada yang nanya, kita lanjut ya. Oh ya, silakan Pak Ambarwari, silakan Bapak. Baik, Pak Dimitri, terima kasih atas waktunya. Terkait tadi yang disampaikan bahwa suatu kata yang namanya membuktikan itu kan memang tidak patut untuk ada dalam suatu karya ilmiah atau dalam hal saintifik, berarti seperti itu berarti Pak ya. Ya. Nah, ini kan juga sebenarnya ada satu hal lagi yang menurut saya juga ini menurut saya terkait dengan istilah mencipta. Misalkan menciptakan sebuah algoritma. Kalau menurut saya istilah pencipta itu hanya ada satu gitu, Pak. Karena namanya mencipta, artinya kan memang tidak ada dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apakah itu bukan lebih bagusnya itu atau lebih tepatnya menemukan seperti itu, Pak ya? Mohon. Bagus sekali. Saya memanggil Anda Pak Ambarwari atau siapa Pak? Pak Ambar aja, Pak. Oh, Pak Ambar. Dari mana asal Pak? Asalnya kalau dari afiliasi dari Politeknik Negeri Lampung, Pak. Oh, Alhamdulillah. Sudah mengajar ya? Alhamdulillah sudah baru beberapa tahun Electrical Engineering, Informatics atau apa Pak? di manajemen informatika. Oh ya, Alhamdulillah. Ya, bagus sekali Pak Ambarwari. Di- Nah, ini saya makin semangat ini ya. Banyak filosofer di kelas ini. Ini salah satu tujuan kuliah kita. Tepat sekali ya Pak Ambarwari. Eh, Kata kuncinya memang betul kehati-hatian, menghindari terlalu bombastis dan terlalu sombong, dan kenali bahwa nilai pencarian kebenaran saintifik itu relativisme disposesif. Jadi dia maju terus, tapi memang nggak pernah absolut tuh. Ya, apalagi wisdom baik dari kebijakan, baik dari para pemikir intellectuals maupun para tokoh spiritual ya, para nabi, orang-orang suci itu dalam hal ini semua sama. Kerendahan hatian itu jauh lebih diutamakan ketimbang kepongahan atau kesombongan. Termasuk yang dalam psikologi disebut Dunning-Kruger effect, yang menunjukkan bahwa orang yang baru belajar itu biasanya cepat merasa paham. Ya, grafiknya itu naik dengan cepat. Tapi ketika dia sudah mencapai waktu yang cukup, makin banyak hal yang membuat dia ragu. Sehingga dia langsung turun, drop ya. Nah, dia naik pelan-pelan ya. Keyakinan dia akan kebenaran sains dan pengetahuan yang dia miliki. Itu namanya dalam psikologi disebut Dunning-Kruger effect. Jadi para pejalan menuju kebenaran ini, para pejalan saintifik ini, para pejalan saintifik dalam makna yang benar ini, ya salah satu cirinya semakin mendalam dia semakin hati-hati menggunakan kata-kata. Makanya kita semua kan ada di level pendidikan doktoral ya Anda ya. Jadi kata-kata membuktikan kalau digeser sedikit dengan menunjukkan keefektifan, menunjukkan keefisienan. Jadi lebih spesifik, tapi kata-kata membuktikan tuh mesti apa? Kita kurangi. Ya membuktikan itu biasa digunakan tanpa kesombongan itu dalam bukti matematis. Ya, itu nggak apa-apa karena memang alamnya seperti itu. Ya, tapi ketika masuk hal yang logis, matematis. Itu pun sebetulnya kalau Anda mau lebih rendah hati dalam karya ilmiah bisa tetap digunakan. Kita telah menunjukkan, nggak apa-apa juga show ya. Itu lebih aman gitu. Nah, kemudian poin yang kedua, kata-kata create itu memang sebaiknya dihindari. Tapi mungkin mengembangkan itu lebih rendah hati. Kalau sudah lebih PD dan ingin sedikit bombastis tapi masih sopan tuh invent ya, to invent.
ya, menemukan. Jadi barangnya sudah ada, tapi ya, eureka ya, menemukan, to invent. Ya, biasanya kalau kita mengatakan invention tuh ya udah luar biasa ya. Tapi kalau kita menggabungkan dua algoritma atau mengimprove atau menggabung-gabungkan kebenaran-kebenaran yang sudah ada, itu biasanya kita bisa menggunakan kata-kata mengintegrasikan, mengembangkan, dan lain-lain. Nah, ini sangat penting ya penggunaan kata-kata, khususnya nanti biasanya di kesimpulan dan formulasi masalah itu ya. Terima kasih Pak Ambar. Ya, cukup jelas Pak? Cukup Pak, terima kasih Pak. Pak Kuku silakan Pak. Terima kasih. Ya. Apa nyambung dari Pak Ambar, Pak Bro? Kalau kata membuktikan gitu ya, nggak boleh. Berarti kalau dalam reviewer kalau kita publish paper gitu ya, apakah pengaruh juga Pak Bro? Gitu ya terkait pembuktian tadi. Itu yang pertama, Bro. Itu mungkin seperti itu. Mungkin pertanyaan yang kedua, saya masih belum paham gitu ya, mohon maaf. Ini empirik bukan dibuktikan secara empirik ya. Disebut empirik bukan dibuktikan secara empirik, tapi diuji secara empirik. Nah, saya bingung adalah gini. Kalau dibuktikan itu bukan berarti diuji gitu, Pak Bro. Kan seperti itu ya, atau saya kurang pahamnya di situ ya. Saya masih belum paham. Kalau membuktikan berarti bukan diuji gitu ya. Apakah seperti itu gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih Pak Koko ya. Nah, ini mungkin nanti pertanyaan sangat bagus. Mungkin lebih dalam akan kita bahas waktu kita membahas tentang Karl Popper ya. Tapi secara singkatnya begini. Kalau proof ya, membuktikan itu misalnya kita mengatakan bahwa terbukti Tuhan itu ada, itu betul-betul tidak ada celah kalimat bahwa Tuhan itu ada itu untuk memiliki nilai kesalahan, gitu ya. Dan kita masing-masing udah punya keyakinan agama masalah ini, jadi kita tidak hendak membahas itu ya. Nah, kalimat-kalimat saintifik itu misalnya hukum Newton ya, kita pelajari dari sejarah ya, bahwa dulu misalnya orang percaya hukum Newton itu benar ya, tapi setelah benar secara absolut lah ya, tapi setelah datang Albert Einstein dengan teori relativity-nya, ternyata kita tahu bahwa kemutlaan kebenaran hukum Newton itu sudah difalsifikasi, terbantahkan secara eksperimental. Ya. Jadi eksperimen Michelson-Morley itu membantah, memfalsifikasi secara eksperimental validitas hukum Newton. Ya. Nah, ini sebagai gambaran contoh awal dari saya. Kemudian setelah teori relativitas muncul, makin banyak lagi hal-hal yang bisa di-invent, ditemukan, dikembangkan yang membantah, memfalsifikasi hukum Newton. Sehingga terkoreksilah hukum Newton menjadi dia hanya benar hanya kita anggap benar secara pragmatik untuk batas-batas tertentu, misalnya kecepatan yang jauh lebih kecil ketimbang kecepatan cahaya. Nah, itu penjelasan pertama ya Pak Koko ya. Penjelasan kedua adalah
eksperimen itu hal partikular ya. Misalnya begini, saya bereksperimen melihat seekor angsa putih. Besok saya melihat angsa putih. Saya ngumpulin angsa, 1000 angsa putih. Terus kita mengatakan ini membuktikan, data-data ini membuktikan kalau angsa itu putih. Nah, itu pernyataan pembuktiannya itu salah. Karena ternyata akhirnya ditemukan angsa itu ada yang hitam. Ya. Tapi akan menjadi lebih bijak kalau ketika kita menemukan sampai 10.000 ekor angsa putih dan belum pernah tahu yang hitam itu kita katakan sejauh yang kita lihat ya berdasarkan dari pengalaman yang lalu kemungkinan besar angsa itu putih. Nah, jadi pernyataan ini lebih bijak gitu, Pak Koko ya. Ini yang disebut corroborated, dia cukup tangguh lah. Kita nggak perlu tahu kok semua angsa itu putih. Tapi sejauh yang kita tahu ya dia putih. Tapi ketika ketemu angsa hitam ya tinggal kita koreksi ya. Nah, jadi data eksperimen itu bisa menguji keyakinan kita bahwa kemungkinan besar angsa itu putih. Setiap kita temukan angsa itu belum ada yang selain putih ya, dia berarti tidak bisa menggugurkan. Tapi ketika ketemu, benar ada angsa yang hitam. Ya sudah. Pernyataan yang lama gugur kita koreksi. Nah, itu kira-kira seperti itu Pak Koko. Jadi logika sains itu tidak bisa mencapai derajat kemutlaan begitu. Cukup jelas Pak Koko ya? Oke.